Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ithaful Qul karya dari Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri, yang beliau ini mensyarah kitab Al-Usulul Thalathah karya dari Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan terakhir beliau menyebutkan tentang faedah dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Pada faedah yang pertama yang sudah kita baca, dan kita menginjak pada faedah yang kedua. Dari situ diambil faedah al-imanu bi wujudil jin wa annahum mukallafuna mislul ins, ya. Wal muti'uhum ats-tsawab wa yastahu asihim al-iqaba. Naam, ya. Faedah yang kedua, beriman terhadap keberadaan jin. Bahasanya mereka ini adalah makhluk yang diberi beban syariat taklif, ya, semisal manusia. Maka afan falimuti ihim, tadi lamnya nggak saya baca, lam kayaknya, ya. Maka untuk yang taat di antara mereka itu mendapatkan ats-tsawab. Sementara bagi orang yang atau bagi jin yang bermaksiat, ya, itu akan berhak mendapatkan iqab, ya, ataupun siksa. Dan taklif itu kalau di dalam bab pembahasan fikih itu kisarannya seputar pembahasan tentang akil dan balik, ya. Itu pembahasannya seputar dua perkara tersebut. Kemudian dikenakan taklif ataupun beban syariat. Tapi kalau secara pembahasan usul itu sering disinggung oleh para ulama bahwa taklif itu adalah mamin sa'nihi yutlaqu alaihi taklif, ya, perkara yang dikarenakan urusannya diberlakukan padanya taklif. Dan secara usul bahwa seluruh manusia dan jin itu mereka mukallaf, ya, secara asal demikian mukallaf, sebagaimana firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ya. Sehingga pembahasan adanya kalau dia belum baligh, ya, dia tidak berakal, itu namanya mawani'u at-taklif, penghalang taklif, penghalang untuk diberlakukan padanya taklif, ya. Dan kita tahu ada hukum-hukum syariat yang berlaku berkaitan dengan orang gila, ya. Demikian pula berlaku bagi yang belum baligh seputar masalah harta, pembagian warisan. Itu diberlakukan padanya hukum, ya. Oleh karena itu definisi yang memang lebih tepat itu seperti yang tadi telah dijelaskan, ma min sa'nihi yutlaqu alaihi taklif, ya. Perkara yang dikarenakan urusannya diberlakukan padanya pembebanan syariat atau diberlakukan padanya itu aturan syariat. Naam. Dan di dalam
ayat ini secara sorohah ya, setelah jelas ya disebutkan jin dan manusia. Jin dan manusia. Padahal dimaklumi bahwa jin itu sendiri dari sisi pembahasan lain ya, itu masuk pada bagian dari makna ya anas itu. Anas, walaupun di sini lafadznya al-insa ya. Ya. Dan memang ada pembahasan beberapa pembahasan ya tentang lafadz al-insa itu. Ada yang bahas bahwa dikatakan insan itu karena padanya itu berlaku nisyan ya, berlaku sifat lupa. Namun juga ada yang membahas dari sifat al-anis ya, yaitu sifat yang sopan ya, ramah. Manusia itu satu sama lain itu saling bekerja sama, ada keramahan di antara mereka. Makanya manakala manusia itu berselisih ya, itu nanti mesti akan kembali kepada sifat untuk bekerja sama pada satu titik itu. Misalnya berselisih terus, kemudian terjadi bencana alam gitu. Mesti mereka akan berusaha untuk mengesampingkan perselisihan, kemudian akan bekerja sama, dan itu banyak terjadi gitu. Nah, banyak terjadi. 6. Kemudian perkara yang di sini, perkara yang ketiga atau yang dimaksud di sini adalah faedah yang ketiga ya. Beliau mengatakan al-amru salis bulugu risalati Muhammadin alaihi salatu wassalam lil jin wal ins ya, yaitu penyampaian risalah Muhammad alaihi salatu wassalam itu tetap disampaikan kepada jin dan manusia ya. Dan sungguh ada dalil yang jelas dari Al-Quran yang menunjukkan tentang hal tersebut, serta juga ada dalil yang datang dari sunnah yang menunjukkan pada perkara tersebut. Di dalam Al-Quran seperti disebutkan oleh Allah ya, dalam surat Al-Jin ayat yang 1 dan 2, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah ya, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok daripada jin, nafar itu bilangan 3 sampai 10 atau kurang dari 10 ya, bilangan 3 ya, antara 9 atau 10 ya. Ada sekelompok jin yang berusaha mendengar ya, maksudnya mendengar bacaan Al-Quran. Di dalam riwayat diterangkan itu di waktu sholat subuh ya. Maka mereka mengatakan sungguhnya kami telah mendengar bacaan Quran yang menakjubkan, yang di dalamnya yahdi, di dalam Al-Quran wahyu tersebut ada dia menunjukkan kepada jalan lurus, bimbingan. Maka kami pun beriman dengannya, dan kami tidak mensyirikkan dengan Rabb kami dengan sesuatu apapun ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jelas sekali ya. Ya. Makanya pernah Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam diundang ya pada sekelompok jin. Ya. Sekelompok jin untuk menyampaikan risalah. Waktu itu yang diajak adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud diberi garis ya, tidak boleh melampaui, tidak boleh untuk melewati garis yang beliau telah membikinya ya. Dan tentunya kalau Nabi mengajari mereka menghadapi jin ya, tidak ada iskal kalau kemudian di kalangan jin itu ada yang alim juga sebagaimana di kalangan manusia. Dan mereka sebagai umat ya, umat Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, mereka
punya kewajiban sebagaimana umat Rasulullah dari kalangan manusia. Ya. Kemudian wafil hadis sahih, dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah SAW istama'a biwahdil jin faqara alaihimul qur'ana wa da'ahum ilal islam farisalatu balaqathum kama balagatil insa. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau menemui sekelompok delegasi jin ya, delegasi jin, utusan jin ya. Maka beliau membacakan kepada mereka Al-Qur'an ya, bacakan kepada mereka itu Al-Qur'an, dan Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam, sehingga dari situ risalah pun sudah sampai kepada mereka, sebagaimana risalah ini juga sampai kepada manusia. Dan tidak ada ahwal, tidak ada kepentingan untuk kita mau mencari tahu ya, bagaimana sampainya agama itu kepada mereka ya. Yang jelas, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, itu sudah sempurna, semua disampaikan oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya di dalam sebagian beberapa kitab seperti kitabnya As-Suyuti ya, yang membahas seputar masalah perjinnian ya. Dan itu memungkinkan ya terjadi seperti itu, manusia pada kondisi tertentu dibawa oleh sekelompok jin, sebagaimana Nabi menemui ya mereka. Jadi jin terkadang menampakkan kepada manusia, namun pada kondisi tertentu kadang manusia ada yang dibawa ke sana gitu ya. Sebentar, saya ngambil charger dulu. Kita lanjutkan apa tadi sempat lopet ya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya As-Suyuti ya, tentang beberapa kisah seputar masalah jin ya. Sebagaimana pula kisah bagaimana jin menemui manusia ya, seperti tatkala mencuri harta zakat ya. Ada yang dikisahkan dalam kitabnya As-Suyuti itu tentang seseorang yang karena dia membunuh jin ya. Tatkala menampakkan diri itu, jin menampakkan diri kemudian dia bunuh ya. Maka dia tidak tahu gimana ya prosesnya ya, tidak tahu. Yang jelas jin kemudian sekelompok jin menyandra yang bunuh jin tersebut, dia menyerang ya. Sampai dikisahkan di dalam kisah tersebut dia dibawa di hadapan qadhi gitu. Qadhinya siapa ya? Qadhi kalangan jin. Maka pada waktu keluarganya yang menyandra itu menuntut, istilahnya seperti dikisos dan yang lain sebagainya, semisal itu, atau dihukum, maka qadhinya bertanya, apakah dalam bentuk apa dia membunuh saudara kamu. Maka disebutkan bahwa jin ini dibunuh karena menampakkan diri di hadapan manusia ya, dalam bentuk seekor ular ya. Maka qadhi itu memutuskan bahwa tidak bisa dituntut hukumannya karena kesalahan berasal dari
dari kalangan jinnya itu sendiri. Akhirnya manusia itu dibebaskan dan dia bisa kembali ke dibawa ke alam manusia, bukan alam mereka gitu. Dan itu kita tidak membahas dari sisi hukumnya bagaimana ya, karena hal seperti itu kan hal yang sudah di luar ranah gitu ya, luar ranah. Bagaimana hukum yang diterapkan di sana ya, namanya sekelompok makhluk kadang menerapkan hukum Islam, kadang menerapkan bukan hukum Islam, kita tidak tahu ya. Dan tidak ada kepentingan kita untuk melanjutkan hal demikian ya. Tapi kisah itu disebutkan oleh ya, As-Suyuti dalam sebagian kitab beliau gitu loh ya, yang khusus membahas masalah seputar jin ya. Wallahu ta'ala ya. Hal demikian itu tidak bisa kita gunakan sebagai sebuah dalil ya, karena itu kisah ya. Tetapi untuk menguatkan yang ada, bahwa manusia itu terkadang ada yang sampai ke alam sana dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Demikian pula sebaliknya ya. Sebagaimana Nabiullah Muhammad SAW, beliau dengan izin Allah bisa menemui jin ya, diundang untuk menyampaikan pelajaran. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud dilarang untuk melewati batasan. Kalau sampai melewati batasan, Nabi SAW menyebutkan, niscaya Abdullah bin Mas'ud tidak akan bisa kembali karena akan dibawa oleh mereka. Nah, dibawa tentu untuk dijadikan ya, bisa mengajar di sana atau yang semisalnya, yang jelas berbagai macam kemungkinan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian yang lainnya juga pernah suatu saat Syekhul Islam ya ditanya ya. Dia di satu tempat itu, tapi di tempat lain bahkan itu disebutkan negara lain ya, itu ada Syekhul Islam juga gitu loh. Maka waktu hal itu dikabarkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu beliau mengatakan itu jin yang menyerupakan dirinya dengan diri beliau ya. Nah, beliau menyatakan demikian. Kemudian yang keempat ya, Arabiatu ya, aradu alaman yakul minal aqlanin wal falasifin ya, atba'il madrasati al falasifiyah al aqliyah al muasirah, yaitu madrasah yang ilmunya itu banyak memakai filsafat akal, yang madrasah seperti itu banyak terjadi di masa kini ya, muasirah ya, di masa sekarang ini. Ini ada bantahan kepada orang yang ya, mengatakan dari kalangan pengikut akal, kemudian ahli filsafat, pengikut ataupun alumni daripada madrasah filsafat ya, yang mendasari berpikir mereka itu dengan akal di masa saat ini. Bantahan apa? Orang yang mengatakan inal jin mikrobatun wajarosimu ya, jin itu adalah mikroba ya, mikroba itu makhluk yang sangat kecil, dan juga jarosim ya, semut ya. Dan ini ya perkara yang syariat telah mendustakannya. Demikianlah his ya, secara his ya kan ya, indra, demikian pula akal mendustakan hal yang demikian, karena jin itu dia benar-benar makhluk. Dan diterangkan oleh Syekh Utsaimin ya, tentang seputar masalah hewan ya. Jadi anjing ya, dengan warna tertentu itu kan disebutkan setan ya. Itu beliau katakan itu adalah jenis setan dari kalangan anjing ya, karena setan itu jenisnya
Juga ada yang dari kalangan manusia, kalangan jin, kalangan hewan-hewan, itu ada. Ya. Termasuk hewan pengganggu, hewan perusak itu masuk pada kategori ya, kategori setan gitu. Ya. Seperti setan dari kalangan manusia, ya paling enak disebut ya Yahudi, itu setan dari kalangan manusia. Jenis setan dari kalangan manusia itu Yahudi. Maksudnya Yahudi di masa sekarang atau di masa sepeninggal Nabi Musa ya. Adapun yang lurus masih mengikuti Nabi Musa itu bukanlah setan. Yahudi yang banyak membunuh para nabi. Ya. Kemudian kalau setan dari kalangan jin ya jelas itu pimpinannya iblis laknatullah alaih. Kemudian kalau jenisnya ifrit, itu kelompok ya, jenisnya ifrit itu termasuk dari setan ya. Artinya yang mereka itu muntamarid ya, sangat durhaka ya. Kalau dari hewan itu termasuk pula jenis apa ya, jenis yang dubab itu kan sejenis lalat itu, lalat serangga ya, itu masuk pada dubab ya, nyamuk itu jenisnya dubab. Itu kebanyakan dikelompokkan pada hewan yang jelek gitu, hewan yang apa istilahnya khabith ya, khabith yang jelek, yang padanya ada sifat-sifat syaitan itu. Dikecualikan itu adalah apa, oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu apa itu lebah itu dikecualikan. Itu ada beberapa riwayat yang membahas seputar masalah itu, sampai diterangkan seluruh dari jenis hewan ini dia di neraka kecuali hewan ini gitu. Itu sampai ada pembahasan seperti itu. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal yang demikian. Nah, kemudian secara syar'i ya, bahwa mengatakan jin itu mikroba itu dari sisi secara syar'i itu mata qadama minal ayat, apa yang telah lalu dari ayat-ayat, wa ma madotil isyaratu ilaihi minal hadis, dan apa yang telah berlalu yang mengisyaratkan kepadanya dari hadis yang tadi telah disebutkan ya. Dan sebenarnya masih ada hadis-hadis yang lain ya, memang jin itu wujudnya benar-benar jin. Kelompok manusia yang saat ini menentang keberadaan jin itu adalah MTA itu, yang mereka mengatakan Majelis Tafsir Al-Quran. Mereka mengatakan jin itu ya tidak ada gitu. Jin itu ya keinginan buruk dalam hati, itu jin ya, atau kurang lebihnya seperti itu, mereka katakan demikian ya. Jadi mereka maknai pada ayat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu bukan jin hakikatan ya, benar-benar jin makhluk itu bukan. Tapi mereka katakan itu adalah keinginan kejelekan ya, dan yang semisalnya pada diri seseorang ya. Makanya mereka tidak meyakini adanya kerasukan jin ya, mereka tidak ada. Dan itu karena apa? Karena mereka tidak belajar hadis, mereka Qur'aniyun, tidak belajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya. Kemudian secara akal la yu'rafu anna risalata balagat ya al-mikrobati wal hasyarati. Paman Rasulul hasyarati Allahu lam yasra'i syara'i'a illa lil uqala min khalqihi. Adapun secara akal tidak dikenal ya, bahwa risalah itu sampai kepada mikroba, kepada serangga-serangga. Nah, kalau kemudian sampai kepada mereka, lalu siapa utusan para serangga tersebut?
Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan ya aturan-aturan kecuali untuk yang berakal saja dari kalangan makhluknya. Ya. Kemudian wa amal his, ya, adapun secara his indra, faqad tawatara fi akhbarin nasi wa fi naqlihi al-udulu ru'yat al-jin, dan sungguh telah mutawatir di dalam khabar-khabar manusia dan dengan penukilannya, yang mana yang menukil itu adalah orang-orang yang adil, yang mereka melihat jin gitu, ru'yatal jin itu banyak sekali. Makanya pernah ada sebuah kisah ya di Masjidil Haram itu ada seekor ular yang dia tawaf, yang berputar di Ka'bah itu. Ya, dia berputar di Ka'bah. Waktu itu ada seorang yang punya ilmu ya, dia melihat hal tersebut sesuatu yang aneh ya. Dan beliau sudah punya firasat bahwa itu bukan sekedar hewan biasa. Maka dia kemudian memperingatkan untuk ular itu segera tidak menampakkan diri di hadapan manusia. Sambil dia mengatakan dia khawatir nanti kalau ada anak-anak yang bermain-main mempermainkan kamu dan kamu mati gitu. Kemudian ular ini melingkar ya. Melingkar. Kemudian setelah melingkar kemudian langsung hilang. Tidak ada wujudnya. Seperti hilang begitu saja. Ini kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Dan itu nyata ya. Hal demikian itu nyata dengan penukilan orang-orang yang adil gitu dari kalangan para ulama kita. Bukan kisah-kisah yang ngawur gitu. Juga pada saat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau berada di sebuah padang ya, pasir itu, berjalan, ada tiupan angin besar. Setelah itu kemudian beliau melihat ada seekor ular yang tergeletak. Ular itu putih ya warnanya, tergeletak. Dan di situ baunya wangi. Maka beliau kemudian punya istilahnya firasat. Dia punya firasat. Akhirnya beliau kuburkan ular itu. Kemudian tidak tahu dari arah mana ada suara yang menyebutkan ya, shadaqa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Benar berita yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian suara ini menyebutkan bahwa yang terbunuh tadi adalah salah satu dari kelompok jin yang dahulu mereka bertemu. Dia mengatakan kami dulu bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam dan beriman kepadanya. Dan Rasul alaihi salatu wassalam waktu itu mengkabarkan kalau yang terbunuh tadi itu nanti akan mati di dalam peperangan di antara jin ya. Jadi angin sampai bertiup besar tadi adalah peperangan di antara jin. Ya. Dia menyebutkan masih tersisa 1 atau 2 orang yang masih hidup dari jin yang bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini juga ada di dalam kitab-kitab yang masyhur ya, dari kitab-kitab tarikh ya, terutama tarikh para ulama kita. 6. Kemudian dari kesemuanya itu wa min dzalikum aidan Abu Hurairah ra'ahum fil hadis sahih alladzi rawahu al-Bukhari fi kitabil waqalah. Hadisun tawil ya. Termasuk dari hadis-hadis tersebut ya. Nah, itu adalah hadis Abu Hurairah yang dia melihat ya di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Waqalah. Ini melihat jin ya. Itu hadis yang panjang. Dan di dalamnya anak Abu Hurairah
amsaka bihi lama ja'a yahtu minas sadaqah thalatha ayamin wa Abu Hurairah yuhaddiduhu biraf'ihi lan Nabi alaihi salatu wassalam yata'allalu wa annahu du ayalin wa sahibu hajatin fil maratil akhirah lama ra'a atu Allahi ma ra'a minal jaddi qala ya Abu Hurairah da'ani wa u'allimuka ayatan idza qara'taha la yaqrabuka syaitanun. Qala ma hiya? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum idza awaita ila firashika faqra'ha falan yaqrabaka syaitanun. Jadi di dalam hadis tersebut bahwa Abu Hurairah dia menahan jin ya. Tatkala jin ini dia datang ingin mencuri dari sedekah. Ini tidak cuma terjadi pada Abu Hurairah ya, sebagian sahabat lain juga mengalami ya. Ini dia mencuri selama terus-menerus 3 hari ya. Abu Hurairah waktu itu sudah mengancam ya, untuk membawa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun jin ini beralasan gitu bahwa annahu untuk ayalin, dia punya keluarga ya, dia sangat butuh ya. Maka pada kali yang terakhir ya, kali ketiga, tatkala beliau radhiyallahu ta'ala anhu melihat musuh Allah ini, lama ro'a, ana ulangi, lama ro'a atubullahi maro'a minal jaddi. Tatkala musuh Allah ini, yaitu jin ini, mencuri ini, dia melihat apa yang dia lihat dari kesungguhan Abu Hurairah ingin dibawa maksudnya ya. Tadi saya baca mansub, ini kan marfu ya, marfu. Karena failnya atubullah ya. Maka dia berkata, ya Abu Hurairah, biarkanlah aku, lepaskanlah aku. Aku akan mengajari kamu satu ayat, apabila kamu bacanya, setan tidak akan mendekati kamu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, apa itu ayat? Maka jin itu mengatakan Allahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat Al-Kursi ya, ayatul kursi. Itu apabila kamu mau tidur, kamu menuju tempat tidurmu, maka bacalah, setan tidak akan bisa mendekati kamu. Penafian bahwa setan tidak bisa mendekati kamu itu kadang timbul pertanyaannya. Ada orang yang baca ayat kursi, tapi nyatanya setan kadang masih mengganggu ya. Maka mesti difahami bahwa kadang peniadaan sesuatu itu bisa 2 jenis ya. Ima peniadaan mutlak ya, peniadaan yang sempurna, benar-benar setan tidak akan bisa mendekati. Atau ima yang kedua bisa dikatakan tidak bisa mendekati, walaupun bisa mendekati tapi tidak bisa memberikan madharat ya. Dan mau dimaknakan yang kedua ini pun tidak ada masalah gitu loh. Karena terkadang bacaan nih, karena amalan itu kan, bacaan ayat kursi itu kan bagian dari amalan. Itu juga apa istilahnya, di situ tidak kemudian semata-mata berdiri sendiri amalan itu saja gitu, tapi juga keadaan daripada orang yang membacanya, keyakinannya, keikhlasannya ya, itu juga berpengaruh gitu. Itu dimaklumi gitu. Jadi kalau orang yang memang punya keyakinan luar biasa, baca itu benar-benar setan tidak bisa mendekati. Tapi kalau keyakinannya kurang ya bisa jadi gitu, didekati gitu, tapi tetap dia tidak akan terkena madharat karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dimaklumi, kadang ada orang yang kerasukan jin, dibacakan ayat kursi malah ketawa-ketawa gitu ya, melalui orang yang dirasukinya kan gitu. Kadang seperti itu, bahkan kadang menirukan ayat kursinya, walaupun tidak usah dipercaya seperti itu. Di dalam ru'yah itu hanya boleh untuk berbicara itu seperlunya saja, tidak perlu ditanggapi, diajak dialog, apalagi diajak masuk Islam. Kita bingung lihat hal seperti itu, kok bisa orang kerasukan mah didakwai jinnya yang masuk. Dalilnya mana?
suruh masuk Islam. Itu nggak tepat seperti itu, semakin menyakiti orang yang kerasukan itu. Ya. Dikala ada kemungkaran itu, babnya di situ adalah untuk diingkari. Ibarat orang sedang berzina, kemudian ketangkap, dibawa ya diingkari zinanya, bukan malah kamu masuk Islam ya, didakwai begini-begini. Itu babnya beda nanti itu. Jadi itu nyampur aduk kan. Artinya dia masuk ke tubuh manusia itu sendiri kemungkaran. Perkara setelah kemudian dia bertobat dari kemungkaran itu, kemudian nanti didakwai tentunya dengan cara yang lain gitu loh. Nah, itu ada bab sendiri gitu loh. Ada bab sendiri. Nggak dicampur-campur seperti itu. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan nggak boleh ngajak bicara sama sekali. Pendapat dari Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin itu mengatakan boleh diajak bicara seperlunya. Seperti Nabi alaihi salatu wasallam mengajak bicara jin pada waktu masuk, itu hanya mengatakan keluar wahai musuh Allah. Berarti kan mengajak bicara. Sebagaimana para ulama juga ada yang mengatakan keluar wahai musuh Allah. Selesai. Tidak perlu ditanggapi bicara lama mah di video dia. Wallahu ta'ala alam. Faqala lahu Nabiyyu alaihi salatu wasalam sadaqaka wa huwa kadzub. Dia berkata jujur kepadamu padahal dia pendusta. Ata'lamu man tukhatibu ya Abu Hurairah mundu salatin. Engkau tahu wahai Hurairah siapa yang mengajak bicara kamu 3 hari yang lalu? Ya, sejak 3 hari yang lalu. Qala la. Dia mengatakan tidak. Qala dzalika syaitan. Itu adalah syaitan. Dan setan itu jin itu bisa ditangkap oleh Abu Hurairah. Itu menunjukkan bahwa setan itu kalau pas menampakkan diri posisinya lemah ya. Bukan posisinya kuat gitu. Posisinya lemah. Kita tahu tipu daya setan itu sendiri juga lemah. Karena tidak melebihi daripada was-was. Ya, tipu daya setan itu tidak melebihi dari was-was. Tapi ya kalau was-wasnya nggak diikuti selesai gitu. Hanya saja memang hati manusia itu lemah. Lebih-lebih pada diri manusia ada nafsu yang banyak merintah kejelekan, sehingga setan dia punya apa istilahnya, punya celah untuk bisa menggoda manusia itu dari sisi bagaimana supaya manusia mengikuti nafsunya. Bagaimana manusia dari sisi kelemahannya dia masuk di situ. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Adam dan Hawa dengan anak yang dikandung oleh Hawa itu sampai meninggal terus, di situ setan sudah apa istilahnya memerintahkan untuk menamai Abdul Haris. Kalau ingin hidup namai aja Abdul Haris. Adam dan Hawa enggan. Tapi ternyata pada satu titik Adam dan Hawa itu menjadi kasihan karena anaknya meninggal terus, dia pengen agar supaya anaknya menjadi hidup, sehingga terpaksa menamai Abdul Haris. Dan Al Haris itu nama syaitan sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala dalam kitab I'anatul Mustafid. Ya. Nah. Ya. Jadi bisa ditangkap gitu loh. Ya. Dan juga Nabi pernah menangkap setan itu. Tapi ingat doa Nabi Sulaiman, dilepaskan. Ya. Beliau ingin mengikat di masjid gitu, supaya bisa dilihat oleh para sahabat setan itu seperti apa, jin itu seperti apa. Tapi beliau ingat doa Nabi Sulaiman, akhirnya dilepaskan. Karena itu merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah hanya kepada Nabi Sulaiman. Walaupun Rasul mampu untuk menangkap, nah tidak boleh. Karena apa? Itu menyelisih daripada doa Nabi Sulaiman
alaihi salam yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang menguasai jin menguasai jin dalam bentuk kekuasaan seperti Nabi Sulaiman menguasai, mengikat, nah itu jelas bertentangan dengan syariat, tidak diperbolehkan. Adapun kalau jin kemudian mendekat ingin belajar di pondok, di tempat-tempat itu tidak ada masalah seperti itu. Kemudian wa ilal yaum tabluguna akhbarul udul fi musahadatil jin. Dan sampai sekarang, sampai hari ini, khobar-khobar dari orang-orang yang adil sampai kepada kita tentang penyaksian terhadap jin. Jin itu terlihat. Termasuk pula yang dalam bentuk menipu manusia, yaitu gul. Gul itu kan hantu. Wala gul, tidak ada gul. Yang dimaksud tidak ada gul itu bukan tidak ada hantu. Peniadaan itu kan ada dua macam. Memang peniadaan yang dimaksud itu peniadaan wujudnya hantu. Yang kedua adalah peniadaan dari sisi kemadorotan karena adanya hantu tadi. Maka dalam hadis yang dikatakan walagul itu yang dimaksud adalah yang kedua, peniadaan bahwa jin ataupun hantu bisa menguasai manusia, yaitu orang yang beriman. Itu ditiadakan. Ya. Karena di masa Nabi gul itu ada gitu loh. Biasanya dia akan menampakkan di padang pasir dalam wujud tertentu ya. Sehingga nanti manusia akan tersesat dari jalan yang dia lewati atau lalui. Wahakata. Dan hakikatnya itu jin ya. Ya jin. Kalau masalah merubah wujud kan jin itu nampak memang ada jin yang diberi kemampuan oleh Allah untuk merubah wujud. Jadi manusia pun bisa. Sebagaimana Ifrit dan Iblis ikut perang Badar gitu. Ya, ikut perang Badar. Kemudian wa makna ya'buduni ayyuhiduni. Makna ya'buduni itu adalah yuwahiduni. Itu mereka mentauhidkan aku. Dan tauhid itu dia adalah menunggalkan Allah dalam ibadah. Ya, itulah yang dikatakan tauhid uluhiyah. Dan kepentingan tauhid uluhiyah itu yang paling besar ya. Dikarenakan kebanyakan manusia memang mengingkari tauhid uluhiyah ini. Ya. Adapun tauhid rububiyah, tauhid asma'i wa sifat itu yes. Itu sebenarnya secara asal difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kemudian tatkala fitrahnya rusak, ada orang yang mengingkari Allah, mensyirikkan Allah dalam rububiyah, demikian pula dalam asma'i wa sifat. Ya. Kemudian wa adamu manaha anhu asyirku. Perkara terbesar yang Allah tak larang tentangnya adalah syirik. Ya. Dan ini cukup jelas ya tentang masalah ini. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat ya. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadis itu senantiasa ada bentuk mengulang-ulang ya. Sehingga beliau mengatakan wahada ma ta'awwadnahu minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang perlu kita untuk mengulang-ulangnya ya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya'muru bi ibadatihi, untuk ya di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk beribadah kepadanya, wa yanha 'anil syirik bihi. Allah melarang kita dari mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada bantahan bagi sebagian orang yang menisbatkan kepada dakwah yang mereka mengatakan yu'marul insanu bil iman yu'allamu al iman wa yutrak. Ya sudah, mereka manusia diperintahkan untuk beriman, diajari dengan keimanan, saya itu tinggalkan, sudah sampai di situ saja. Tidak perlu untuk wayan ha'ani syirik. Ya, alasannya mereka mengatakan faninal imana yanhahu anil ma'asi. Karena iman itu akan melarang mereka, mencegah mereka dari maksiat. Wah, ini
Ini banyak ucapan seperti ini muncul dari orang-orang jamaah tabligh ya. Mereka mengajak, merintahkan kebaikan, adapun kemungkaran tidak perlu dilarang, sudah otomatis nanti. Ya. Orang-orang seperti ini perlu untuk kita katakan, apakah antum a'lamu amillah wa rasulih, apakah kalian itu lebih tahu daripada Allah dan Rasulnya? Ya. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam sendiri menjelaskan kebenaran, ya, mengajak pada kebenaran, menunjukkan kebaikan bagi umatnya. Demikian pula sebaliknya, kejelekan juga ditunjukkan agar supaya dijauhi, diperingatkan. Sehingga beliau mengatakan fa innahu lam yakun nabiyyun qabli illa dalla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu laha wa haddaraha syarra ma ya'lamu la ya'lamuhu laha. Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali dia telah menunjukkan kepada umatnya kepada kebaikan yang dia diketahui pada kebaikan tersebut. Dan dia telah memperingatkan umatnya dari kejelekan yang dia ketahui bahwa kejelekan itu jelek bagi umatnya. Artinya dakwah di sini dia mesti dakwah yang sifatnya adalah ta'asiyan, ya, mengikuti Rasulnya, tidak kemudian berkreasi seperti itu. Dakwahnya mesti di atas basirah, yang mana di dalam dakwah tersebut tatadammanu al-amra bi ta'ah wa adamuha tauhid wa nahya anil billah. Ya, dakwah tersebut terkandung padanya perintah untuk mentaati, dan terbesarnya dari bentuk ketaatan tauhid, ya, dan juga terkandung larangan dari maksiat, dan terbesarnya larangan tersebut, ya, maksiat tersebut adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih-lebih dalam permasalahan kesirikan, ya. Kesirikan itu diterangkan pada waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menyebutkan kisah Nabi Adam dan Hawa, ya. Wa ja'ala lahu suraka fima atahuma, dan keduanya itu Adam Hawa telah menjadikan pada karunia yang Allah berikan, yaitu anak yang sempurna tadi, itu serikat-serikat, ya, pada karunia yang Allah telah berikan kepada keduanya. Itu diterangkan oleh ahli tafsir, sebagian ahli tafsir, bahwa syiriknya itu bukan syirik ibadah itu, tapi langsung dikatakan oleh Allah suraka gitu. Ya, bukan syirik ibadah tapi syirik apa? Syirik ta'ah. Dan syirik ta'ah itu termasuk dari syirik asghar, jenis syirik asghar. Bersamaan itu tetap Allah mengatakan syirik. Dan di situ Nabi Adam dan Hawa tidak ada maksud pada saat menamai keduanya dengan Abdul, menamai anaknya dengan Abdul Haris, itu tidak ada niat untuk mensyirikkan Allah. Tetapi karena perbuatan itu syirik, walaupun syirik kecil, tetap Allah katakan ja'ala lahu suraka. Tetap. Padahal di situ ada apa? Ada kondisi kondisi yang mendorong itu terpaksa, mendorong karena beliau ingin anaknya hidup, ya. Karena sebelumnya sudah mati, bukti-bukti sebelumnya mati sudah ada, meninggal sudah ada. Mentaati iblis pun sebenarnya bukan dengan kerelaan hati, tapi dengan keterpaksaan. Tetapi tetap Allah menyebutkan wa ja'ala lahu suraka fi ma atahuma. Ini menunjukkan bahwa perbuatan syirik itu nggak sembarangan gitu. Walaupun orang tidak meniatkannya, itu tetap disebut perbuatan syirik. Oleh karena itu, ya, jangan seorang dia bermudah-mudahan hanya karena alasan laisa biqasdihi, ya, fa'ala syirik waliyadzubillah, karena bukan dengan maksudnya, dan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ sampai
disebut oleh Syekh Shalal Fauzan itu merupakan bantahan bagi orang-orang Murji'ah di masa kini, yang mereka mengatakan tidak boleh mengatakan musyrik itu syirik terhadap orang yang dia melakukan kesyirikan tetapi tidak dengan hatinya, mungkin hanya perbuatannya, mungkin hanya lafadznya. Nah, itu bantahan bagi mereka. Nah, itu jalan-jalan yang nampak bahwa pikiran orang seperti itu yang dibantah oleh Syekh Shalal Fauzan, itulah pikiran orang-orang Murji'ah yang mereka mengeluarkan perbuatan itu dari definisi keimanan. Ya, itu cabang-cabangnya seperti itu penerapannya. Wallahu ta'ala alam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam dua kitab sahih dari Ibnu Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud dzambi a'dzam. Aku bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam, dosa mana yang terbesar? Qala Nabi alaihi salatu wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Nabi bersabda, engkau menjadikan Allah tandingan padahal dia Allah zat yang telah menciptakan kamu. Qultu inna dzalika la'adzim. Ya, kemudian aku berkata, yaitu Ibnu Mas'ud, sungguhnya perkara tersebut benar perkara yang besar. Tsumma madza, kemudian apa? Kemudian Nabi bersabda, antak tula waladaka khosyata anyut ama ma. Ya. Yaitu kamu khawatir antak tula, kamu membunuh anakmu, khawatir dia mesti diberi makan di samping kamu, ya, gitu. Artinya merepotkan dari sisi nafkah gitu. Kemudian kultu, aku bertanya lagi, itu mamada, kemudian mana? Nabi bersabda, antuzania kholilat jari, engkau menzinai, ya, istri daripada tetanggamu. Melafatkan bahwa engkau menzinai istri tetanggamu, ini bukan berarti maknanya kok memberikan contoh kepada orang yang diajak bicara kamu berbuat seperti ini seolah-olah celaan. Itu enggak. Seperti itu adalah mimbab hadir gitu. Jadi kalau kamu melakukan itu dosanya lebih besar gitu, itu maknanya seperti itu. Ya. Oleh karena itu ya, dari pembahasan seperti inilah bisa dipanjangkan pembahasan seputar masalah hukum orang main drama itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya tentang orang yang main drama menjadi pelaku kekufuran. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu kan haram ya jelas ya. Tapi apakah kemudian dia mengatakan kekufuran itu dia kafir? Itu beliau mengatakan enggak sampai kafir, karena dia seperti itu hanya mempersonifikasikan, mendramakan. Artinya dia berlaku seperti orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Namun memang itu hukumnya haram, tidak usah ditanya, jelas haram. Tapi masalah dia kafir atau enggak, itu Pak Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin enggak kafir. Wallahu ta'ala alam. Hanya saja memang itu perbuatan yang benar-benar ya sangat mengkhawatirkan gitu loh. Sangat mengkhawatirkan. Selesai pembahasan kita sampai pada perkataan beliau adamu ma nahaan wa sirku wa huwa da'watu ghairi ma'ah wa dalil qaulih ta'ala wa abudullah wa la tusyriku bi syai'an. Besok kita lanjutan dari perkataan musonif fa idza qila lak mal usulus salasa allati yajibu al insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.